Anda nggak mau menjawab tadi, ketika masuk kekuasaan jadi penjilat maka semua selesai. Itu disebut kan tadi? Nggak, kalau siapa ibu ini mau berpikir begitu ya hak dia dong. Oke, nggak, Anda nggak mau jawab, Bung Ade? Nggak usah dijawab kan. Oh, Anda lihat aja kerja saya apa gitu kan. Kan saya ya nggak, daripada jawab pertanyaan-pertanyaan nggak penting, mendingan saya masuk ke hal yang saya anggap penting. Gini. Kalau Jadi Bang Ade ada dalam kekuasaan penting dijawab. Ya saya kan nggak di dalam kekuasaan Ibu. Bagus, nggak usah dijawab. Ya makanya ngapain saya jawab? Bung Rey, mau melanjutkan soal tadi closing statement, silakan. Mau lanjutkan dikit boleh tadi, aspirasi atau provokasi? Oh ya. Ada sinyal semua ngikutin. Ikut. Ya, kalau David Pajung kan memang cara berpikirnya Jokowi kan, asal kritik makar, kritik makar, kritik makar. Dan nampaknya belum ada Kita ideologis itu. nampaknya belum adaptatif dengan gaya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan yang disebut dengan tokoh kritis malah diundang ke istana kan. Nah ini agak beda. Kalau Pak Jokowi itu penjara, kritik, kriminal. Oh, enggak Jokowi gitu. itu ngajak gitu juga. Pak jadi Prabowo menteri. yang disebut tokoh kritis atau oposisi malah diundang oleh beliau datang ke istana kan. Nah, saya kira kedatangan tokoh-tokoh yang disebut dengan oposisi atau kritis itu juga mungkin menimbulkan pertanyaan, apakah memang suasana istana, kecenderungan istananya juga mulai berubah gitu. Apa yang kita maksud gitu. Kan kalau Bung Ade menyebut dan mengidentifikasi kawan-kawan ini, dan saya juga menyatakan juga tadi itu, yang hadir itu umumnya adalah orang yang disebut oleh Bung Ade, kalau nggak kritik, anti Jokowi lah, kira-kira begitu ya. Tapi mengapa Pak Prabowo mengundang orang-orang yang disebut Bung Ade sebagai anti Jokowi untuk hadir ke istana? Kira-kira kalau pakai istilahnya Bung Ade, apa enggak Pak Jokowi sakit hati? Kan kira-kira gitu ya. Nah, artinya apa gitu? Bagi saya ini mungkin agak sedikit menarik, karena itu menimbulkan pertanyaan, apakah di lingkaran istana juga ada perubahan dari orang-orang yang selama ini dianggap kritis kepada Pak Jokowi justru diundang oleh Pak Prabowo untuk hadir memberi masukan, bahkan memiliki komitmen yang sama, yang salah satunya dideklarasikan hari ini, yaitu yang disebut dengan GMKR. Saya kira GMKR itu salah satu ide yang dimunculkan waktu pertemuan itu ya. Bukan GMKR-nya, tapi komitmen untuk merabut kedaulatan rakyatnya kan. Dalam bentuk itu tanah macam-macam. Ya itu ininya kan. Hari ini dideklarasikan. Tapi begitu dideklarasikan ide yang sudah dibicarakan sebelumnya dengan Pak Prabowo, disebut oleh mereka yang menyebut sebagai fansnya, pengikut Pak Jokowi sebagai gerakan makar. Karena ada bunyi itu, karena ada bunyi poin memaksulkan itu yang wapres. Itu kan poinnya, memaksul. Kalau nggak ada itu nggak ada masalah. Iya, itu terserah aja. Yang saya mau katakan itu adalah ide yang salah satunya didiskusikan oleh mereka yang datang ke istana itu dan memiliki komitmen yang sama antara yang hadir ini dengan Pak Prabowo, lalu diekspresikan dengan mendeklarasikan MKGR ya, GMKR, Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat, GMKR itu, yang tapi kemudian ditafsirkan oleh mereka yang pro Jokowi sebagai gerakan makar. Karena nggak ada pembicaraan itu tadi, artinya Pak Prabowo yang memberi angin bagi munculnya gerakan itu? Kita nggak tahu. Bung Rey, kan itu pertanyaannya ya kan? Tadi Pak Susno udah jelaskan, nggak ada pembicaraan soal itu, soal pemaksulan Gibran nggak dibahas. Ini waktu saya ngomong, kalau sebetulnya, jadi itu dari pelintir di luar itu. Kalau sebetulnya kawan-kawan yang disebut ini adalah gerakan makar, kan kira-kira gitu. Apa Pak Prabowo mau mengundangnya? Ah itu pertanyaannya kan? Itu, nah itu satu. Jadi apa statement memaksulkan wapres Gibran itu setelah pulang dari Pak Prabowo, itu poinnya Bung. Setuju. Jadi baru tadi loh statement. Iya setuju saya. Tetapi kok pulang dari Pak Prabowo mereka malah mengatakan supaya Gibran dimakzulkan.
Dipelintir menurut Bung. Dipelintir karena menurut Pak Susno nggak ada perbincangan soal itu. Iya, saya tahu. Kan nggak ada. Jadi Kita penumpang dengar gelap, bukan penumpang gelap. pertanyaannya adalah Soal kedaulatan pertanyaannya energi. adalah kok pulang dari istana itu kemudian orang-orang ini GKMR ini GMKR ini menyatakan supaya Gibran dimakzulkan. Nah, yang menarik bagi Itu saya apa penyebabnya, adalah Bung, itu? gerakan yang disebut ini merupakan gerakan yang sebelumnya pernah menjadi pembicaraan dengan Pak Prabowo disebut makar. Karena ada poin mau memaksulkan wapres yang sah. Ya. Itu poinnya. Apakah berarti semua MKGR ini jadi makar? GMKGR ini jadi makar? Apakah berarti merebut kedaulatan rakyat itu disebut makar? Kalau Nah, itu dia. gini saya, kalau gerakan kedaulatannya itu Agendanya. disampaikan tidak, tapi kemudian ada penumpang gelap dalam tanda kutip. Iya. ingin Penumpang gelap memakzulkan- bagaimana? Ada poin agenda. memakzulkan Jadi, Gibran. jangan tafsirkan. Wakil Sebab Presiden. menurut kawan-kawan ini salah satu problem dari munculnya penjualan tanda kutip. Ini menurut Bung Ya. David loh ya. Penjualan tanda kutip Memaksulkan apa wapres, istilahnya ini ya. itu apa Sumber poinnya? daya alam kita itu mungkin erat dengan kaitannya dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Oleh karena itu mungkin Ini kecelakaan mereka berpikir lagi. kalau kita Ini salah berbicara persepsi tentang lagi. kedaulatan rakyat, Ini kita harus masuk berbicara pada tentang argumen menghakimi orang yang narasi-narasi lemah. dengan Ini yang saya apa bilang namanya, kecelakaan dengan berpikir murah. karena Sumber daya selalu alam dikaitkan kita. kepada Pak Jokowi. Jadi itu betul. Sementara Pak Tidak Jokowi hanya itu punya cukup skala hanya prioritas di sekedar, zamannya adalah apa namanya bagaimana itu ya, membangun infrastruktur, merebut, mengambil, bagaimana dan memberdayakan mendenda. Nggak sumber cukup. daya alam, Oke, Tapi sebentar. siapa sebetulnya yang bagaimana Jadi Anda mau membangun mengaitkan sistem ini, dan saya tatanan paham demokrasi yang saya paham valid. maksudnya. Anda mau mengaitkan bahwa itu poin bukan penumpang gelap, tapi ada kaitannya. Bu, jangan-jangan itu tak satu pikiran. Oke. Jadi GMKR. GKMR ini berpandangan kalau kita berbicara tentang kedaulatan rakyat tapi tidak membicarakan itu, ya setengah dari apa yang kita perjuangkan itu artinya tidak ada. Itu loh kira-kira. Jadi ada kaitannya tuh. Ya, kaitkan apa kaitannya pertemuan dengan Pak Prabowo yang diskusinya tadi bicara soal hal-hal konstruktif menurut Pak Susno dengan rencana pemaksulan wapres. Apa korelasinya? Kalau bunyi soal pemaksulan itu mau mengkudeta pemerintah yang sah, dalam hal ini wapres yang sah, itu yang saya katakan itu sudah masuk pada kategori-kategori makar. Ini Nah salah itu yang ngomongnya harus tuh, kudeta dijelaskan. itu. Benar itu, Saya aduh. udah menyebutkan Salah tadi itu. bahwa Makarnya salah itu. saya udah menyebutkan tadi kalau cara berpikirnya Pak Jokowi itu ya begitu. Dikit-dikit makar, dikit-dikit makar. Urusan ijazah yang simple, perlihatkan ijazah aslinya, urusannya tetap aja Loh, ke itu harus kriminalisasi. hukum yang membuktikan karena itu masuk Oke, oke. fitnah, Ya, Bu. jadi Kita nggak cara bicara berpikir. ijazah, kita nggak Jadi bicara ijazah. Itu satu, Bung. kalau anak bangsa ini Yang selalu kedua melakukan adalah- pembangkangan hukum itu yang namanya civil disobedience yang berbahaya bagi sistem tata negara dan sistem hukum kita. Hargai Nah, semua itu proses cara- hukum. itu cara Nah, berpikir. Bagaimana menghormati institusi lagi-lagi hukum? itu cara berpikirnya Kita harus mendidik anak Jokowian bangsa gitu loh. untuk hormat pada semua Cara proses berpikir hukum. Jokowian itu adalah Itu ini hal-hal yang memecah tidak bangsa. mendidik. Ini membelah bangsa. Makanya Pak Prabowo, kita berbeda melihat sistem ini kita. membelah bangsa. Ini Anda memecah bisa bangsa. bebas. Pada satu sisi orang bebas memfitnah orang, mempersoalkan ya. ijazah, ya kan? Atas nama Mempersoalkan kebebasan ini. bisa hate speech. Itu dulu ya. juga disebut-sebut itu Bagaimana membelah bangsa. kebencian-kebencian Tapi Anda oleh Pak bangun Prabowo enggak dengan apa-apa. dasar bahwa apapun yang Anda lakukan Nah, bebas dari jadi masalah hukum itu nggak pada bisa. tingkat tertentu Dalam sistem kawan-kawan negara Jokowian demokrasi, ini sistem yang hukum masuk ke kita Prabowo tidak ini memberi kayaknya ruang belum klop Biarkan, nih. untuk orang biarkan melakukan ada fitnah, dua Bung. pendapat yang Aiman. berbeda. Bung Aiman. Biarkan ada pendapat Bung berbeda. Aiman. Prinsipnya kita Argumentasi berbeda masing-masing. dalam hal itu. Ya. Kan saya ini kan Ya, silakan. ini kan cara Jokowi juga yang begini-ginian nih, gitu loh kira-kira. Enggak menghormati. Jokowi menghargai sistem Enggak hukum. menghormati orang yang lagi kan ketika semua orang berbicara nggak ada yang interupsi toh. Tapi inilah gaya dari Jokowian itu gitu loh kira-kira. tuh. Enggak. Jadi Pak satu- Jokowi itu menghargai semua proses hukum, Bung Rey. Inilah ya, Biar- satu yang disebut dengan Jokowinya itu adalah dikit-dikit makar. Dua yang disebut dengan Jokowi itu kalau dia nggak bisa menghadapinya dengan logika, dia bawa polisi. Ya. Yang ketiga, Ini merendahkan Jokowian polisi itu lagi. adalah Emang polisi bisa kalau orang dibawa-bawa? berbicara, Langsung. kalau orang berbicara dia suka menimbrungkannya itu. Padahal pada fase di mana orang berbicara sendiri-sendiri. Kecuali pada
pada fase di mana kita memang berdebat. Kan bukan. Ini fase setiap orang mengungkapkan closing statement. Itulah makanya saya diam tadi. Saya Bung Ubaid ngomong kita diam tadi. Bung apa namanya? Saya. Ya, Bung Boni juga. Kita diam tadi. Meskipun kita banyak yang nggak setuju, nanti akan diberi kesempatan kalau sudah ada waktunya, kan kira-kira gitu. Nah, ini Jokowian yang ketiga tuh, cirinya tuh. Sorry saya potong Oke, lagi. baik. Ini dipersilakan oleh Bung Aiman tadi ya. Terakhir Bung saya Aiman memberi jatah ruang saya tadi. nih yang diambil terus nih. Yang terakhir kawan-kawan sekalian, kan tadi saya menyebut hampir 80% sekarang aktor dan kekuatan politik itu berada di lingkaran Pak Prabowo. Oleh karena itu harus tetap ada yang bersemangat untuk mencoba berada dengan sepenuh hati agar demokrasi yang kita idamkan ini tetap jalan. Meskipun itu jumlahnya 20% yang kita sebut tadi. Oleh karena itulah kita berharap dari 20% itu ada yang tetap berdiri mengatakan kami siap untuk menjadi bagian dari barisan oposisi Indonesia. Terima kasih. Oke. Sedikit silakan tadi saya berikan kesempatan untuk jawab, tapi sedikit aja. Iya, jadi ini bukan soal Jokowi, orang Jokowi atau cara berpikir Jokowi. Jokowian tadi disebutnya. Jokowian ya, apapun argumen yang dibangun Bung Rey itu. Tetapi gini, kami ini melakukan pembelaan karena pertama menghargai mantan-mantan presiden kita yang harus diberikan penghormatan sesuai dengan posisi dan tempat-tempat yang terhormat. Itulah adab sebagai anak bangsa. Kalau semua pemimpin kita fitnah, kita nafikan, kita tuduh, ini tidak memberikan gambaran bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Kenapa kami ada berdiri di situ? Ini soal penghargaan pada 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi yang begitu Anda pun penikmat-penikmat dari karya-karya Jokowi. Tol, infrastruktur, kebijakan-kebijakan luar biasa ya. Itu yang nggak fair. Hargailah para pemimpin kita. Semua pemimpin punya kelebihan dan kekurangan. Itu yang saya maksudkan, hargai Hargailah semua rakyat kelebihan Indonesia. kekurangan itu. Silakan. Dah. Ya, Silakan. saya yang Nanti terakhir nggak selesai kan. sampai pagi nih nanti. Saya yang terakhir kan. Ya. Pertama dari perdebatan malam ini saya bisa melihat bahwa memang kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya yang diundang oleh Pak Prabowo itu bukanlah oposisi, karena tidak ada istilah oposisi dalam sistem hukum kita. Tidak ada istilah. Yang ada adalah berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Itu satu. Saya juga tahu benar orang-orangnya. Bang Kasusno kan lebih pada aspek selama ini kritis terhadap persoalan hukum. Jadi bukan terhadap pemerintah. Mbak Siti Zuro, saya beratus kali bareng dia di TV. Saya tahu benar beliau memang tidak banyak suka pada pemikiran Pak Jokowi, tapi sangat mendukung Pak Prabowo. Sejak Pak Prabowo bersaing di 2014 dengan Pak Jokowi. Jadi bukan. Demikian juga Abraham Samad lebih pada Pak Jokowi dan sebagainya. Satu lagi siapa tadi? Lupa saya. Tapi itu juga bukan orang yang merupakan oposisi atau pengkritiknya Pak Prabowo. Jadi mereka diajak berdiskusi untuk memikirkan kepentingan rakyat. Seharusnya yang ikut diundang itu ada Bang Rey sama Bang Ubed. Gitu ya. Harusnya yang hari ini kelihatan juga gitu bagaimana Tahap berikutnya. tahap berikutnya. Itu satu. Saya juga tidak suka ya pada istilah dikit-dikit makar. Kita kan sudah tahu menurut Prof. Lely, yang tadi sampaikan bukan. Kenapa? Ada 4 purnawirawan jenderal yang kemudian bahkan menandatangani. Lalu kemudian diusulkan ke DPR untuk soal pemakzulan Gibran. Nah itu kan juga bukan makar, itu kan diatur dalam KUHP pasal 104, 106, 107, 108. Ya kan? Kalau ingin memisahkan diri dari wilayah, membunuh presiden dan wakil presiden, salah satu, salah duanya kan itu. Nggak ada istilah kalau baru menyampaikan keinginan, kan di situ ada disuarakan diminta untuk bisa kepada Pak Presiden supaya Gibran dimakzulkan. Kan permintaan, itu aspirasi. Aspirasi itu kan harus didengar saja. Apabila mereka menemukan jalannya, mereka sendiri nanti akan menggodok apakah itu akan mereka sampaikan kepada DPR atau bukan. Jadi jangan baper
istilahnya itu ya, jangan baper terhadap dunia politik seperti itu. Kita berpuluh tahun nih sama Bang Ray, Bang Boni juga dengan saya, Bang Ubed itu membicarakan persoalan politik dalam negeri. Kita tahu di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi memang kita lihat begitu bagus. Saya bahkan menulis di 3 tulisan di majalah Gatra waktu itu. Majalah Gatra yang minta, Bunda tolong bantu kami tulis tentang Pak Jokowi. Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Untuk pertama kalinya satu-satunya presiden yang berani melakukan hukuman mati terhadap bandar narkoba siapa? Pak Jokowi. Sampai kemudian Pak Jokowi ngenyek sama Pak Prabowo. Dibilang saya kelepak-kelepak, dibilang saya pelengak-pelengok. Tapi saya yang berani menghukum mati bandar narkoba, kata dia. Itu dalam perkembangannya kita melihat itu. Kemudian saya menulis lagi satu bertaruh kemenangan di Mahkamah Konstitusi. Itu semua 3-tiganya majalah Gatra yang minta saya untuk menulis. Opini itu terbangun itu karena ulah teman-teman calon anggota DPR yang dia menang kurang di bawah 2% tapi tetap menggugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi apa dinamika yang terjadi? Nah, soal pemilihan langsung, kalau hak politik rakyat tentang kedaulatan, rakyat ingin menjalankan hak politiknya, lalu ingin dikebiri, yang seolah-olah rakyat ini tidak mengerti sama sekali tentang pemilihan, itu saya katakan sekali lagi, satu-satunya hak yang dimiliki rakyat itu adalah memilih, karena dia belum tentu bisa dipilih. Dan 5 tahun sekali loh. Mereka ingin gembira masuk ke bilik suara, menentukan pilihannya. Itu dibahas. Kan itu terjadi setelah reformasi. Sebelumnya siapa yang milih? DPRD. Yang milih presiden siapa? DPR, MPR. PR, iya. Iya kan? Siapa yang menentukan itu? Lah mereka sendiri. Lalu ketika mereka merasa rugi sekarang, biaya politiknya tinggi, padahal tiap rakyat cuma dikasih sekelas sembako. Lalu mereka ingin merubah lagi yang sudah secara gembira ria dipegang oleh rakyat itu. Siapa yang salah? Salahkah pemilihan langsung? Tidak salah. Tapi kalau ada pemikiran silakan perjuangan. Kita juga rakyat akan berjuang supaya hak kita tidak diambil. Oke, baik. Itu ya. Dan terakhir Kang Aiman, Ya. memang kalau kita ingin berpikir tentang rakyat, jauhkan pikiran kita dari menjilat pada kekuasaan. Itu ya. Kalau Anda, saya tahu Bang Ade Armando sampai harus ditelanjangi. Karena beliau waktu itu konsisten mendukung Pak Jokowi, benci pada Pak Prabowo. Setiap hari kita di TV dengan Paldo Maldini dan sebagainya yang ngata-ngatain Jokowi, dari PSI dengan Raja Juli Antoni. Pertama kali muncul bareng saya di TV One waktu itu. Lalu kemudian ketika masuk ke dalam kekuasaan, semuanya kehilangan idealismenya. Kenapa itu terjadi? Tadi saya katakan ketika orang masuk ke dalam sistem, tidak ada yang bisa merubah sistem. Tapi mereka terseret ke dalam sistem. Saya pernah ngobrol sama Kwi Kian Gi. Apa kata Kwi Kian Gi? Mbak Leli tahu nggak? Katanya, saya itu sendirian berteriak. Yang lain tidak mau ikut. Lalu apa yang bisa saya rubah kalau saya sendirian? Itulah orang-orang yang punya idealisme terpuruk. Kemudian didengungkanlah anak-anak muda, reformis, semuanya mari masuk ke DPR. 2009 tukang sepatu, tukang sol segala macam itu masuk ke DPR. Ada 158 partai turun menjadi 48 partai. Yang dipilih oleh rakyat hanya 10 partai. Kita berharap ada perubahan wajah di parlemen. Ada perubahan posisi tawar itu terjadi. Tapi tokoh-tokoh muda bergelimpangan lagi semuanya. Jadi idealisme itu gugur oleh nafsu kekuasaan, termasuk yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Oke, baik. Demikian. Bang Ade udah? Oke. Ya saya berusaha. Oke. Ya jadi gini, saya lagi berusaha gimana cara agar ini bisa lebih singkat ya. Yang ingin saya katakan adalah sebetulnya masa depan bangsa ini Anda terserah. nggak mau menjawab tadi, ketika masuk kekuasaan jadi penjilat maka semua selesai. Itu disebut kan tadi? Enggak, kalau siapa ibu ini mau berpikir begitu ya hak dia dong. Oke, nggak, Anda nggak mau jawab, Bung Ade? Enggak usah dijawab kan. Oh, Anda lihat aja kerja saya apa gitu kan. Kan saya ya nggak daripada jawab pertanyaan-pertanyaan nggak penting, mendingan saya masuk ke hal yang saya anggap penting. Gini,
Kalau Jadi Bang gini. Ade ada dalam kekuasaan penting dijawab. Ya saya kan nggak di dalam kekuasaan Ibu. Bagus, nggak usah dijawab. Ya makanya ngapain saya jawab? Kan saya belum ada di dalam kekuasaan. Oke. Komisaris gitu ya. Ya kalau saya harus menjelaskan apa yang saya lakukan sebagai komisaris, butuh 1 jam lagi Aiman. Jadi saya akan katakan saja begini. Tadi itu saya terpotong ketika saya menjelaskan bahwa sebenarnya seharusnya tidak ada lagi anak sekolah di Indonesia yang datang dari kalangan menengah ke bawah itu yang sampai tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak mampu membeli pensil tadi ya dikatakan, tidak mampu membeli pakaian dengan nilai yang sebenarnya rendah. Karena sebetulnya negara ini sudah menyediakan yang namanya KIP, PIP, Program Indonesia Pintar, yang jumlahnya terentang dari Rp300.000 sampai Rp1 juta. Jadi seharusnya nggak ada. Saya tanya tapi sama Anda, kenapa akhirnya anak itu nggak memperolehnya? Ada banyak penjelasan, ibunya pindah dan segala macam. Tapi sebetulnya yang terjadi di seluruh Indonesia bukan cuma anak itu aja. Ada banyak anak Indonesia yang nggak dapat PIP. Saya bisa tanya ke Anda, barangkali Anda sebaiknya tanya sama teman-teman Anda dapat PIP nggak? Tapi teman Anda yang menengah ke bawah ya. Kalau yang menengah ke atas emang nggak. Itu banyak yang nggak dapat, ya. Dan ini bukan terjadinya di Sumatera jauh di sana gitu, atau di NTT. Bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di Bekasi, bisa di daerah-daerah Jawa Barat. Kenapa? Karena korupsi. Siapa yang korup? Bahkan kepala sekolah. Uang tidak sampai ke tangan si anak karena diambil oleh kepala sekolahnya, bekerja sama dengan banknya. Sekarang saya mau tanya, yang saya ajak Anda semua dan penonton di rumah juga begini. Tadi saya katakan, saya sekarang sedang merasa bersyukur kita punya seorang presiden yang saya bisa harapkan sekali bisa memerangi korupsi. Karena tadi saya sebut 3 hal kan, karena dia itu adalah seorang ketua Gerindra, partai yang besar, dia itu punya partner yang kuat yaitu Jokowi dan Gibran, dan ketiga adalah karena dia itu sudah kaya. Tapi itu tidak cukup. Karena pelaksanaan di bawah seperti tadi dikatakan di NTT nggak jalan karena pelaku-pelaku di lapangannya itu adalah orang-orang yang korup, yang sudah berpuluh-puluh tahun korup. Yang tadi dikatakan sebetulnya dalam percakapan kami ini Pak Prabowo mau mengubah sesuatu yang sudah bertahan selama 50 tahun. Gimana Anda mengubahnya? Yang ingin saya katakan adalah, yuk kita sama-sama bantu kalau gitu. Saya nggak apa-apa Anda mau bikin GMKR kayak, ya itu hak Anda sebagai warga negara di negara demokrasi. Itu hak Anda sepenuhnya. Saya mungkin nggak suka, mungkin Anda juga nggak suka mungkin ya, atau pasti nggak suka ya. Tapi ya itu hak orang untuk bikin itu. Orang itu mau mengatakan apapun tentang Prabowo bodoh atau Jokowi goblok itu, pengecut, maling, goblok, segala macam. Terserah. Itu hak Anda untuk mengatakannya. Saya punya hak sebenarnya untuk tidak mendengarnya. Ya, marilah kita jalankan demokrasi. Tapi masalahnya yang tadi saya kembali ke tadi ya. Kalau dalam demokrasi itu Anda punya hak bikin GMKR, Anda mau bikin perkumpulan pecinta dracin. Boleh nggak? Boleh, terserah Anda. Drama Cina. Ya, Boni nggak tahu drama Cina kan? Kalian suka pasti kan? Perkumpulan pecinta drakor. Apa? Drama Korea. CEO yang nyamar. Ah, iya ya. Jatuh cinta sama mahasiswa. Contohnya Putri Kerajaan. Enggak, kalau drama Cina perempuannya miskin ya? Iya enggak? Perempuannya harus miskin ya? Ya, miskin. Tapi cowoknya kaya. Nah, Anda mau melakukan itu ya terserah Anda mau kampanye juga apa. Saya cuma ingin menyarankan, kalau Anda betul-betul peduli, kenapa enggak gerakan mahasiswa itu betul-betul terlibat dalam upaya untuk menyelamatkan masyarakat seperti tadi? Kalau Anda lihat di jalanan rumah di depan Anda tuh ada bolong-bolong, itu pasti korupsi. Ya mungkin nggak pasti, tapi kemungkinan besar uangnya dikorupsi. Anda bisa bersuara nggak? Bisa. Anda sebaiknya mengorganisir diri untuk bicara sama penguasa-penguasa daerah bahwa saya nggak terima nih jalanan di depan rumah saya ini bolong-bolong seperti ini. Mana duitnya? Kami mau lihat. Berani nggak Anda melakukan itu? Saya sarankan berani. Dan bersama-sama. Gerakannya harus kolektif.
lawan korupsi. Korupsi di negara ini sudah sedemikian, Oke. iya kan? Dipersingkat Mas Ade, udah lewat jam 11 soalnya. Ya, oke. Saya ingin katakan adalah kenapa kita nggak ambil pilihan kayak tadi bantu di NTT. Ya, tentu yang akan bisa terlibat di sana teman-teman NTT sendiri ya. Tapi kalau Anda datang dari daerah manapun, lakukan sesuatu. Oke. Daripada maksud saya berantem yang berkelanjutan selama setahun tentang taruhlah mengenai ijazah. Ya. Menurut saya itu selesaikan di pengadilan, selesailah. Ya. Gak pernah ada. Ini ya oke ya terserah Anda boleh punya pendapat apapun tapi lakukan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat luas daripada kita cuman berbicara seperti pertarungan kaum elit yang mengabaikan nasib rakyat kita. Oke. Terima kasih. Oh, tuh. Oke. Ya, oke. Terakhir Pak Susno, nanti Bu. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi nanti. Baik, saya mungkin 30 detik saja. Ya, oke. Pertama hanya meluruskan saja supaya karena saya hadir di pertemuan itu ya. Kami sama sekali tidak pernah membicarakan tentang lengserkan Gibran gitu. Dan menyinggung masalah Gibran nggak ada. Tentang itu berkembang di luar itu hak politik ya. Itu hak politik, kami tidak mencampuri yang hadir. Termasuk saya dengan yang hadir yang lain, 6 yang lain saya tidak ada ikatan apa. Kami datang itu masalah pribadi sendiri, bukan Dihubunginya juga terpisah. ya terpisah. Oke. Jadi tidak ada hubungan dengan masalah itu. Itu hak politik mereka dan kami tidak membicarakan itu. Supaya clear. Yang kedua, kesempatan ini bagus sekali. Kenapa di luar itu masih terjadi riak, terjadi pendapat, terjadi apa-apa? Karena kita belum makmur ya. Kalau kita udah sejahtera, makmur, kayak Dubai, kayak apa-apa, tidak akan ada hal-hal yang macam-macam, tidak akan ada kayak kasus NTT. Mengapa tidak terjadi begitu? Padahal kita lebih kaya dari Dubai. Kita bukan padang pasir. Kita lebih kaya daripada Qatar, lebih kaya daripada Brunei, lebih pintar juga daripada mereka. Persoalannya tadi Pak Ade Armando udah katakan korupsi dan ketidakadilan. Bagaimana, mengapa ketidakadilan? Salah siapa? Salah kita bersama yang membuat sistemnya. Di mana kita atur itu sehingga seseorang pengusaha bisa menguasai 2 juta hektar. Ada perkebunan itu yang sampai 2 juta, ada yang 1 juta. Disebut oleh beliau 2 juta, 3 juta. Oleh Presiden. Iya. Ya. Sampai begitu kan. Tapi salahkah mereka? Tidak. Aturannya yang dibuat begitu. Artinya kesempatan malam ini kita bersuara ini, suara rakyat, jangan ada lagi satu keluarga atau satu orang atau satu perusahaan menguasai 2 juta. DPR tolong dengar ini suara rakyat ya. Maksimal apakah 100.000 itu pun sudah luas sekali. Hektar ya? Ya, saya kira 10.000 hektar sudah luas. Tapi bayangkan 2 juta hektar. Dikuasai oleh? Ya satu entitas kita. Kalau 2 juta cara ngitungnya gimana? 2 juta hektar sawit itu 1 hektar itu menghasilkan 2 ton sebulan. Karena dia setiap bulan itu 2 kali panen. Berarti dia menghasilkan 4 juta ton. Kalikan 3.200.000 per ton. Berarti berapa triliun sebulan? Ya. Sebulan udah triliun. 2 juta itu kurang lebih hampir 2 kali lipat luas Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Jangan ngitung Besar luasnya, ngitung duitnya. 2 juta itu sama dengan 4 juta ton. 4 juta ton kali 3.200.000 per bulan. Kalau kalikan 12 bulan berapa? Dan anehnya kata beliau duit itu tidak di Indonesia sana. Nah artinya kalau DPR mendengar ini rubahlah undang-undang itu, jangan sampai segitu banyak. Kemudian yang kedua tadi itu Morwali udah bersuara. Setiap ada perusahaan, entah pertambangan, entah kebun, masukkanlah saham daerah. Terima kasih. Oke, baik. Dan inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih telah bersama Rakyat Bersuara. Salam.